Salam Perindo, bertemu lagi dengan saya Bang Syanturi dalam podcast Aksi Nyata Partai Persatuan Indonesia, khususnya di Kabupaten Mimika. Ada satu pantun buat penonton Perindo yang setia. Begini, buah kurma dipetik beruang, merpati lepas di tepi gerbang. Jangan terima politik uang, korupsi banyak makin berkembang. Nah, bersama saya sore ini sudah hadir seorang caleg perempuan yang mewakili daerah pemilihan 4 di Kabupaten Mimika. Siapakah dia? Selamat sore Ibu Sari. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar baik dan tetap semangat. Oh, tetap semangat. Perindo? Menang. Nah, pasti. Perindo? Menang, pasti. Nah, orang-orang begini nih, orang-orang yang optimis yang harus kita dukung pemilih di Dapil 4. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Sari. Saya panggil Ibu Sari saja ya. Ya, Ibu Sari, apa kegiatan Ibu selama ini sebelum terjun di dunia perpolitikan Indonesia? Kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga pasti kegiatan Ya. yang utama. Ya. Sebagai istri, sebagai ibu dari 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki dan dan suami saya cuma 1. Itu perlu dicatat. Ya. Tapi kegiatan saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai ada kegiatan lain yang bikin usaha yang bisa menopang ekonomi dalam keluarga. Saya juga sebagai sekretaris Partai Perindo. Saya juga sebagai bendahara kerukunan kami masyarakat Batak Setimika. Waduh, banyak sekali nih. Dan saya juga sebelumnya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang saya ikuti, termasuk kegiatan di gereja juga. Di gereja, Tetap ya. saya ikuti karena dalam hal melakukan sesuatu itu harus kita awali dengan mengandalkan Tuhan. Jadi di dalam kegiatan apapun saya selalu bergabung dengan kegiatan gereja. Sebagai saya umat Kristiani, ya saya harus tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya untuk menyerahkan segala sesuatu kegiatan saya ke dalam tangan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Saya setuju Ibu Sari. Memang Tuhan itu di atas segala-galanya. Nah Ibu Sari, setiap hari ini sebelum terjun ke dunia politik ini kira-kira kegiatannya apa saja gitu ya? Kegiatan saya, jadi saya ke Timika itu awalnya adalah karena saya menikah dengan suami saya. Jadi sebelumnya saya seorang karyawan juga di salah satu bank di BUMN di Kota Made Medan karena saya berasal dari Sumatera. Tetapi saya memutuskan untuk ikut suami karena saya sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk ikut suami. Jadi saya ikut juga ke Timika. Itu yang betul Bu? Betul. Jadi Ya. begitu saya datang ke Timika, awalnya saya merasa apa sih yang saya harus lakukan dengan tidak ada kegiatan. Tahun berapa kira-kira Ibu sudah nyampe? Tahun 2006. 2006 ya. Jadi Sudah saya lumayan, ya. datang ke sini, suami saya itu seorang karyawan di salah satu perusahaan di Timika ini. Dan itu pergi pagi pulang malam. Waduh. Jadi saya merasa kesendirian saya itu saya kurang bermanfaat. Harus diisi gitu ya? Harus diisi. Ya. Pertama, jadi segala usaha sudah saya lakukan, mulai dari usaha kecil-kecilan. Karena saya pikir perempuan itu harus punya kreativitas. Betul. Karena perempuan itu tidak boleh hanya di rumah saja. Ya. Walaupun kita punya suami, mempunyai penghasilan, tapi kita harus punya kreativitas. Minimal untuk kita punya bedak, punya skincare itu kita harus punya kegiatan hal itu. Jadi sebelum-sebelumnya sampai saya sebelum punya anak saya usaha jualan baju. Waktu baru-baru datang ke sini, kebetulan saya datangkan dari Jawa juga jual apa saja yang bermanfaat itu pekerjaan selalu saya kerjakan. Yang penting intinya halal. Betul. Dan tidak merugikan orang lain. Ya. Dengan berjalannya waktu, saya punya anak. Tadinya saya juga sempat mau diterima jadi karyawan, tapi karena tidak ada yang jaga anak saya dan saya sudah berjanji di awal adalah keluarga adalah yang utama. Betul. Maka Ya. saya memutuskan saya akan berusaha yang bisa usaha ini membantu ekonomi, tapi harus Mengutamakan. saya melakukan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga, Betul, sebagai betul. ibu dan sebagai istri. Ya. Jadi banyak hal yang sudah saya lakukan, usaha-usaha kecilan hingga saya bisa melakukan usaha yang
agak besar-besar Besar-besar yang ya. bisa membantu ekonomi suami. Oke. Begitu. Iya, Bu Sari ini luar biasa ya. Ini bisa menjadi contoh bagi perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Mimika, tidak mau diam, tidak mau hanya terima dari suami, tapi terus berusaha untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarga tanpa meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu, sebagai istri. Nah, ini orang-orang seperti ini nih harus diperjuangkan. Nah, Ibu Sari, ini kan mengurus suami ini kan sudah capek lah ya, capek ngurus suami, ngurus anak, ngurus pendidikan, ngurus makanan, terus untuk keluarga, urus usaha. Kenapa sih masih mau lagi berpolitik? Berpolitik itu kan capek gitu ya, butuh uang, butuh waktu, bahkan mungkin butuh air mata juga kali ya. Bagaimana, Bu? Betul, Bapak. Jadi namanya mengurus suami dan anak itu tidak ada kata capek, Pak. Betul. Itu tidak ada kata capek Ya. karena hal itu kita lakukan dengan kasih. Sama dengan halnya kita melakukan politik ini. Kalau Ya. politik kita itu murni untuk niat kita membantu orang, Ya. untuk melihat masyarakat di sekitar kita, Ya. kita itu tidak ada kata capek. Oke. Kalau kita misalnya begini, salah satu contoh ada orang ibu yang mengadu ke saya bahwa dia katanya sudah capek jualan. Lalu saya tanya, ibu apa yang ibu bisa lakukan yang merasa ibu tidak capek? Lalu dia bilang, saya mau bikin embal ibu, saya punya kebun singkong. Oke. Lalu ibu apa yang butuhkan? Dia bilang saya butuh mesin. Oke, kalau ibu saya kasih mesin, ibu kira-kira bisa ngelola? Dia bilang bisa. Nah, karena dia bisa mengelola itu dan bukti nyatanya kemarin memang ada dia bilang, ibu ini sudah hasil yang saya sudah belikan mesin. Dia bilang, ibu ini uang yang hasil saya melihat orang seperti saya bangga. Saya bukan mengharapkan uangnya itu, Betul. tapi saya mau bagaimana kita masyarakat Mimika, terutama Dapil 4 ini, karena saya lihat di Dapil 4 ini banyak masih ibu-ibu masih kurang mandiri dalam ekonomi, masih tergantung sebagian besar tergantung sama ekonomi suami. Sebenarnya ibu-ibu itu bukan harus banyaknya yang kita cari, Betul. tetapi adanya sedikit yang membantu untuk misalnya kepentingan kita saja. Jadi saya berpikir ibu-ibu ini perlu dorongan, makanya saya pengen ibu-ibu banyak yang merasakan hal seperti itu, banyak yang mempunyai ekonomi mandiri. Karena saya sebagai seorang perempuan, saya juga merasa bahwa perempuan itu punya hak yang sama dong laki-laki. Betul. Kenapa kita harus mundur? Ya, saya setuju. Ini namanya emansipasi. Emansipasi. Nah, menurut Ibu Sari sendiri, emansipasi zaman sekarang itu emansipasi yang seperti apa yang harus diperjuangkan seorang Sari Sinaga yang kemudian nanti akan duduk, ya mudah-mudahan terpilih menjadi anggota dewan, dan emansipasi yang seperti apa yang akan diperjuangkan? Kalau saya emansipasi itu jangan ya salah menafsirkan ya. Emansipasi itu bukan berarti kita menguasai laki-laki, bukan. Sebagai adat budaya kita Indonesia, kita perempuan itu harus menghormati suami kita, menghormati orang tua kita, karena suami itu laki-laki. Bukan berarti kita sama derajatnya lalu kita suka-suka kita sama suami. Yang saya butuhkan di sini adalah bagaimana emansipasi itu seperti yang tadi saya bilang, bahwa si orang perempuan itu punya kreativitas, bukan semata-mata hanya menggendong anak, lalu kasih makan suami begini. Kita harus pintar-pintar membagi waktu, membagi, memanage apa yang mau kita kerjakan. Tidak selamanya bahwa seorang wanita dikatakan emansipasi kalau dia kerja kantoran. Bagi saya bukan itu. Bukan hanya soal itu ya. Bukan soal itu. Itu terlalu sempit. Itu terlalu sempit pemikirannya. Karena apa? Emansipasi ini begini, berani kita memperjuangkan seseorang, itu juga termasuk emansipasi loh. Nah, bagaimana kita mau berubah orang kalau kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri? Nah, kalau kita sudah bisa, maksudnya kita tetap menghargai suami. Betul, harus kita menghargai suami, karena sebagai kita adat orang Timur juga bahwa istri itu, kalau sebagai saya orang Kristen, bahwa tunduklah kepada suami. Bukan katanya, tanduk ya? Bukan tanduk, dan bukan berarti suami juga suka-sukanya sama istri. Karena dikatakan suami kasihilah istri. Nah, seorang ibu nih dibilang tidak ada waktu, saya sibuk dengan urus anak begini. Banyak kan wanita seperti itu. Tapi saya pikir itu bukan menjadi suatu permasalahan, karena begini, kalau dia punya kreativitas, misalnya dia pagi antar anak sekolah, pulang dari sekolah dia sudah beli misalnya kacang nih, dia goreng, dia bungkusi, dia titip di warung, itu sudah merupakan membantu ekonomi suami. Itu sudah awal-awal adanya emansipasi, bahwa dia ada perannya di dalam keluarga, begitu. Jadi semuanya kita bisa membagi waktu, tapi memang yang saya harapkan nantinya
seandainya saya menjadi anggota legislatif, Kita aminkan saja. diaminkan saja diaminkan. bahwa saya lebih membuat kelompok ibu-ibu, misalnya gini, ada 5 nih ibu-ibu yang dia memang ibu rumah tangga yang suaminya kerja, tapi ibu ini hanya di rumah saja gitu toh. Jadi bisa misalnya gini, yang satu ini kamu bagian belanja, ini bagian membungkus, ini bagian, sama-sama kerjasama, walaupun kecil, tapi lama-lama menjadi bukit, kan begitu, sedikit-sedikit berkesinambungan. Minimal dia tidak minta uang lipstik lagi sama suami, dan tidak beli daster lagi, harus uang suami. Jika suami tidak memberikan uang beli daster, maka dasternya itu saja. Akhirnya suami bilang, saya pergi kerja pakai daster yang itu, saya pulang juga pakai daster yang itu, begitu. Jadi saya mau mengubah pola pikirnya ibu-ibu ini. Saya mau mengajak ibu-ibu yang punya waktu, maksudnya rata-rata memang Timika kita maklumi bahwa orang itu rata-rata anaknya masih kecil-kecil. Tapi kreativitas apa sih yang bisa kita kelola dari ibu-ibu, dikembangkan dari ibu-ibu ini, begitu. Ini semakin menarik ya obrolan kita. Pendengar Perindo gitu ya, bahwa bukan hanya Perindo ya, siapapun yang mendengar podcast ini, pembicaraan kita ini semakin menarik terkait pemahaman soal emansipasi. Nah, emansipasi ini kan kalau di bahasa sederhanakan itu kesetaraan gender begitu. Tapi ini bukan hanya soal gender, tapi ini tadi soal kreativitas. Saya tertarik dengan soal kreativitas. Nah, ketika nanti Ibu sudah duduk nih sebagai anggota dewan, mungkin di komisi mana gitu ya. Nah, kreativitas ini apa yang akan diawali dibangun di Dapil 4? Kalau itu banyak potensi di Dapil 4, sangat-sangat banyak. Luar biasa ya. Nah, karena di Dapil 4 ini saya lihat kayak lahan kan masih banyak. Betul. Terutama yang seperti Ibu tadi yang saya bilang itu membuat embal dari singkong, keripik singkong. Karena di sana singkong itu berlebih. Betul. Karena banyak lahan kosong di sana yang ditanami masyarakat singkong, tapi akan menjadi hutan kembali karena tidak, maksudnya pemasarannya kurang. Betul. Nah, itu salah satunya. Ada juga ibu-ibu noken, mungkin kita agak kreativitas lah, nokennya bukan hanya sekedar begitu saja. Lebih variasi gitu variasi. Nah, saya juga tidak terlalu, bukan hanya ibu-ibu sih sebenarnya, tapi yang menjadi sasaran utama saya, karena saya adalah seorang ibu, saya sasarannya ibu-ibu, karena gini, seorang anak akan terlahir dari ibu yang cerdas, maksudnya bukan terlahir dilahirkan ya, tapi maksudnya akan terbentuk menjadi manusia cerdas kalau ibunya cerdas. Betul. Karena kalau bapak-bapak, misalnya bapak-bapak dia hanya pikir kerja, pulang ke rumah selesai. Tapi yang mendidik anak ini di rumah adalah seorang ibu. Terbanyak ya? Terbanyak, karena gini, bagaimana salah satu contohnya, misalnya bagaimana ibu mengajarkan anaknya tahu membaca kalau dia tidak tahu membaca? Luar biasa. Nah, bagaimana seorang anak ini punya semangat sekolah jika ibunya itu tidak punya semangat, malas-malas mau antar anaknya sekolah, tidak memotivasi. Jadi yang paling utama dalam suatu masyarakat itu bisa berkembang, bisa lebih bagus pola pikirnya itu jika ibunya sudah SDM-nya semakin tinggi. Jadi makanya saya lebih pikir bahwa sasaran ini kita harus sama ibu-ibu. Lebih banyak ke ibu-ibu ya? Ke ibu-ibu, bukan berarti kita mengabaikan bapak-bapak. Ya, saya tersinggung dong. Tidak, saya tidak mengabaikan. Karena apa? Coba bapak saya tanya, jika istri bapak ceria, punya cantik begitu, bapak ceria nggak cari kerja? Oh iya dong, senang sekali. Makanya gitu. seperti itu. Tapi kalau bapak cuman istrinya bapak di mana? Pak, uang. Terus nanti lama-lama keluar tanduknya. Ya, lama-lama kan semangatnya. Nah, di situ jika seorang istri sudah pendapatan ada, pasti dia berpikir, oh begini, begini. Pasti dia bisa memilah-milah. Nah, jadi memang produksi di Kabupaten Mimika ini banyak yang belum dimanfaatkan, termasuk misalnya rotan gitu. Tapi itu memang mau jangka panjang. Saya nanti duduk, saya akan perhitungkan itu karena saya memang dari wilayah Sumatera. Di sana itu rotan itu sangat-sangat banyak fungsinya. Dan di Timika rotan hanya dibuang-buang saja. Bisa jadi barang apa saja. Nah, Ibu Sari, di dapil Ibu sendiri kan termasuk dapil yang padat ya. Tadi Ibu sempat ngomong di sana daftar pemilih tetapnya sekitar 43.000. Dan yang dicari di sana adalah 7 kursi yang akan dikeluarkan dari dapil 4. Nah, gimana Ibu menjadikan dapil 4 ini sebagai lumbung suara bagi Ibu sehingga Ibu nanti dipilih gitu? Kira-kira sudah ada hal-hal apa yang sudah dikerjakan selama ini dengan mereka?
Ya, hal-hal yang saya lakukan kepada mereka adalah secara pendekatan personal ya. So, pasti karena bagaimana seorang warga mau memilih calegnya kalau calegnya sendiri dia tidak kenal. Tidak kenal, tak kenal Hanya tak kenal sayang. amplop dengan uang. Waduh. Jadi hal itu yang harus kita hindari. Bagaimana kita kan DPR itu wakil rakyat, Bapak. Betul. Bukan wakil uang. Betul, betul. Nah, maka kalau Anda seorang wakil rakyat, maka turunlah ke rakyat. Apa yang Anda lihat, misalnya seorang caleg itu harus melihat kebutuhan apa sih yang ada di masyarakat. Keluhan mereka apa? Keluhannya mereka apa? Kira-kira di sini apa sih yang butuh dikembangkan, gitu. Jadi memang kita pendekatan kepada masyarakat, bersosialisasi, kira-kira apa. Apalagi Dapil 4 ini saya pikir itu masih sangat tertinggal dengan daerah dapil kota. Iya, betul. Jujur tadinya saya mau ngambil dapil kota, tapi karena saya sebagai sekretaris partai sering jalan ke daerah-daerah ini, saya pikir dapil 4 butuh figur seorang perempuan yang bisa mengayomi ibu-ibu di sana. Karena di sana kan kita termasuk daerah yang mayoritas juga orang kita sini. Dan masih banyak juga sih yang ketertinggalan begitu ya. Jadi itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Dan itu butuh sosok figur yang betul-betul berjuang, bukan hanya mau mementingkan diri sendiri, mau memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana kita sebagai wakil rakyat, bagaimana kita melaksanakan ibadah apa sih yang kita lakukan kepada masyarakat sebagai kita wakilnya. Jangan dan saya harapkan juga buat masyarakat Dapil 4, janganlah menjadi pemilih yang mengandalkan uang. Karena apa? Jika masyarakat memilih wakilnya masyarakat di dewan hanya karena amplop uang, maka bisa kita kategorikan bahwa dia adalah wakil uang. Begitu. Betul. Bukan wakil rakyat. Dan ini sepertinya amplop. Sudah terjadi ya. Memang hal itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi sebagai kita warga, jangan kita salahkan dewan yang duduk sekarang itu tidak memperhatikan kita. Karena apa? Mereka berpikir begini, saya kan sudah bayar Anda. Begitu. Karena hitung-hitungannya sangat logikanya ya, secara kita logika itu masuk akal juga gitu. Kalau misalnya kita sudah dibayar, buat apa dia lihat kita? Minta begitu. apa lagi Karena gitu ya? dia sebanyak uang keluar, otomatis kan dia akan mengambil uangnya kembali. Betul. Ini manusia loh, bukan dewa, bukan Tuhan ya kan? Jadi ini caleg nih. Ini caleg ini. Duduk nanti ya. Jadi mari warga Dapil 4, Kelurahan Wania, Distrik Wania. Ada Kelurahan Wonosari Jaya, Kelurahan Inauga, Kamoro Jaya, Kadun Jaya, Moko Jaya, Mandiri Jaya, Nawaripi. Mari, jangan kita memilih karena uang, tapi pilihlah sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian. Memang bilang begini, dulu janji-janji caleg begini, tapi caleg yang menjanjikan itu kan laki-laki. Ini perempuan, bos. Perempuan harus pilih perempuan, karena perempuan adalah tonggak dari segala suatu rumah tangga. Jika perempuan dalam rumah tangga cerdas dan bijaksana, yakin dan percaya anak-anak generasi berikutnya akan lebih cerdas dan lebih bijaksana. Mungkin begitu. Ini harus dikasih aplaus dulu nih penonton kita nih buat Ibu Sari. Ternyata pemikirannya sangat maju ya, nggak sia-sia datang dari Sumatera ke Papua dan pemikirannya sudah sangat maju, sudah sangat emansipatif gitu ya. Nah, satu lagi Bu Sari, saya dengar Ibu Sari juga termasuk seorang pengurus di Partai Perindo Kabupaten Mimika. Bagaimana ceritanya kok bisa seorang perempuan bisa jadi pengurus? Biasanya kan laki-laki yang sering berpolitik gitu. Silahkan Bu Sari. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa emansipasi itu tidak ada tertutup loh. Betul. Nah, kita sebagai apapun kalau ada niat dan niat kita itu baik dan niat kita itu tidak neko-neko, segala sesuatu akan dilancarkan Tuhan. Betul. Perempuan jangan kalah bersaing sama laki-laki dong. Waduh, takut nih. Bukan bersaing, itu yang saya bilang tadi, bukan kita merendahkan laki-laki, tapi tunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Megawati pernah jadi presiden. Betul. Nah, saya juga mau. Saya menjadi pentolan juga di Kabupaten Mimika ini. Walaupun saya bukan menjadi bupati atau apa, tapi minimal saya bisa membantu masyarakat. Nah, saya bisa menjadi yang bisa diandalkan dalam satu hal begitu. Ini kan mengurus partai ini juga kan tidak gampang. Nah, memang bagaimana ceritanya nih? Kira-kira kesibukan apa sih yang harus dilakukan seorang? Saya dengar jabatannya wakil sekretaris ya. Sekretaris. Sekretaris Perindo Kabupaten Mimika. Nah, bagaimana kesibukannya mengurus partai ini?
kesibukan itu yang saya bilang tadi, Iya. kita harus pintar-pintar memilih waktu. Betul. Urus partai itu tidak gampang. Iya. Banyak harus kita urus ke penyelenggara KPU, Bawaslu, ke pemerintah, ke Kesbangpol, Iya. ke instansi-instansi pemerintah. Kita harus punya relasi. Iya. Tapi bagaimana kita mendedikasikan, jangan supaya misalnya ini pandang sebelah mata deh karena perempuan, jangan. Iya. Kita harus tunjukkan kita juga bisa. Betul. Dengan cara apa? Sebelum kita melakukan sesuatu, mungkin kita baca-baca, banyak membaca. Salah satunya itu banyak membaca, Harus banyak literatur. bertanya. Jangan takut dan jangan marah jika maksudnya diprotes. Iya. Karena itu untuk kebaikan kita. Iya. Jadi kalau kita diprotes orang, jangan bilang, oh dia benci saya, tidak. Iya. Berarti saya salah, berarti saya harus begini. Nah, Ya. itu menjadi seorang yang dipercaya juga itu sangat sulit. Karena kepercayaan itu sangat mahal. Ibarat Betul. kertas, jika sudah diremas, Ya. itu kalau disetrika pun tidak akan bisa mulus. Seperti Itulah semula. kepercayaan. Iya, Jadi betul. saya dipercaya sebagai sekretaris Perindo karena saya mendedikasikan diri saya. Saya tidak pernah maksudnya menipu-menipu, tapi saya mendedikasikan diri saya melakukan yang terbaik. Oke. Karena segala sesuatu yang kita lakukan terbaik, kita akan mendapatkan imbalan yang terbaik juga. Oh, Begitu. amin, amin, amin. Luar biasa nih Bu Sari ya. Ternyata seperti saya bilang tadi, tadinya saya cuma jempol 1, sekarang jadi 2 jempol saya untuk Ibu Sari. Gitu ya. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir Bu Sari. Ini kan Dapil 4 tadi pemilihnya itu 43.000. Nah, silahkan Ibu Sari yakinkan dong pemilihnya. Nanti tanggal berapa datang, siapa yang dicoblos begitu. Silahkan Ibu Sari. Mari masyarakat Wania, distrik Wania, Dapil 4, mari rame-rame datang tanggal 14 Februari ke TPS. Bawa KTP, jangan mau suara Anda dibayar, jangan mau diwakilkan, tapi harus memilih dengan langsung, dengan hati, dan pilihlah dengan suara hati Anda. Dan saya berharap sebagai caleg Dapil 4, saya memohon untuk warga Dapil 4 bisa memilih saya di Partai Perindo, partainya nomor 16, nomor urut 1. Kalau Bapak Ibu sudah buka kertas suaranya, partainya ada di sebelah kanan paling bawah, cobloslah nomor 1. Di situ ada Roganda Sinaga. Dan itu saya mengharapkan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa memperjuangkan tadi emansipasi wanita ini. Bagaimana ibu-ibu kreativitasnya bisa lebih diperhatikan di Kabupaten Mimika dan wanita juga bisa berbicara. Terima kasih. Wah, Perindo Menang, menang, menang. Perindo Menang, menang, menang. Nah, ini kayaknya tanda-tanda kemenangan buat Ibu Sari. Nanti tanggal 14 Februari jangan lupa coblos Partai Perindo. Pilih di sana yang namanya Sari Roganda Sinaga nomor urut 1. Di akhir kata saya mau sampaikan burung nuri cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali.